Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1, Dunia Jiwa Bela Diri. Matahari baru saja mulai terbit. Di belakang rumah keluarga Yang, seorang anak berusia sekitar 7 atau 8 tahun terus bergerak, terkadang diam seperti gadis, terkadang secepat kelinci yang berlari cepat. Saat ia melancarkan pukulan, sebenarnya ada hembusan angin yang kencang. Yang Xiaotian telah berada di dunia ini selama 7 tahun dan telah mulai berlatih kitab suci Taiji sejak ia berusia 4 tahun. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah keturunan Sekte Wudang di bumi. Kitab Taiji adalah seni bela diri yang mendalam dan rahasia dari Sekte Wudang. Meskipun dia baru berlatih selama 3 tahun, dia sudah memiliki cukup banyak kekuatan batin di tubuhnya. Jangan menganggapnya hanya sebagai seorang anak kecil, dengan satu pukulan, ia dapat membuat orang dewasa biasa terlempar beberapa meter ke belakang. 2 atau 3 orang dewasa biasa tidak akan dapat mendekatinya. Ketika Yang Xiaotian sedang berlatih kitab suci Taiji, terdengar suara langkah kaki dari kaki gunung. Yang Xiaotian tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa orang itu. Ia berhenti berlatih dan menoleh untuk melihat seorang gadis kecil dengan rambut dikepang panjang, mata bulat dan besar yang manis dan mirip peri. Melihat gadis kecil itu, Yang Xiaotian menunjukkan senyuman. Gadis kecil itu adalah adik perempuannya, Yang Linger, setahun lebih muda darinya. Saat Yang Linger memanjat gunung dan melihat Yang Xiaotian dari jauh, dia tertawa manis dan berkata, "Kakak, aku tahu kamu menyelinap ke gunung belakang untuk bermain monyet lagi." Memainkan monyet. Garis-garis hitam terbentuk di dahi Yang Xiaotian saat dia berkata, "Ini bukan main-main. Ini adalah kitab suci Taiji yang mendalam dari Sekte Wudang." Dia telah menjelaskan hal ini kepada gadis kecil itu berkali-kali. Namun, Yang Linger menjulurkan lidahnya, sambil menyeringai nakal, dan berkata, "Itu cuma pura-pura monyet." Yang Xiaotian tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak akan pernah menang berdebat dengan gadis kecil ini. "Apa yang kau cari dariku?" Yang Xiaotian bertanya pada adiknya, yang tampak kecil tetapi sangat pintar. Setiap kali dia datang ke gunung belakang untuk mencarinya, itu pasti bukan untuk sesuatu yang baik. "Ayah dan ibu yang mencarimu," kata Yang Linger, memutar kepangan kecilnya dengan ekspresi misterius di wajahnya. "Sepertinya mereka ingin membawamu ke kota untuk kebangkitan jiwa bela diri." Kebangkitan jiwa bela diri. Jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Tentu saja, dia tahu apa itu kebangkitan jiwa bela diri. Di dunia ini, yang dikenal sebagai dunia jiwa bela diri, ketika anak-anak mencapai usia tertentu, mereka harus menjalani kebangkitan jiwa bela diri. Hanya setelah membangkitkan jiwa bela diri, seseorang dapat berkultivasi. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya erat-erat, emosinya bergejolak. Dia telah lama menantikan hari ini. Setelah berada di dunia ini selama beberapa tahun, dia selalu ingin tahu apakah dia memiliki jiwa bela diri atau jiwa bela diri macam apa itu. "Kakak, sebaiknya kau cepat kembali. Jika ayah dan ibu tidak dapat menemukanmu, mereka pasti akan marah dan memukulmu," kata Yang Linger serius, memiringkan wajahnya yang gemuk ke atas. "Baiklah, ayo cepat kembali," kata Yang Xiaotian sambil tersenyum, dan menarik kepangan kecil Yang Linger saat mereka berjalan menuju Yang Family Manor. Yang Linger berteriak dari belakang, "Kakak, kalau kau menarik kepanganku lagi, aku akan memberitahu ibu dan ayah kalau kalian sedang bermain monyet di gunung belakang." Kedua bersaudara itu saling kejar-kejaran dan tertawa, satu demi satu. Tak lama kemudian, mereka kembali ke rumah keluarga Yang. Ketika mereka tiba kembali di rumah keluarga Yang, aula sudah dipenuhi oleh cukup banyak orang. Untuk kebangkitan jiwa bela diri ini, selain Yang Xiaotian, ada juga putra pamannya, Yang Zong. Yang Chao melihat putranya Yang Xiaotian kembali dan mendengus, wajahnya tegas. Namun, dia tidak menegur Yang Xiaotian di depan umum. Dia melotot padanya, berpikir, "Aku akan berurusan denganmu saat kita kembali." Kakek Yang Xiaotian, Tuan Manor tua Yang Ming dari Manor keluarga Yang, melihat semua orang telah tiba dan berseru dengan lantang, "Sekarang semua orang sudah ada di sini, ayo kita berangkat." Karena hanya kota Xingyue di dekatnya yang memiliki formasi untuk menyelenggarakan kebangkitan jiwa bela diri, tujuan mereka adalah kota Xingyue. Rumah keluarga yang tidak jauh dari kota Xingyue, jadi hanya butuh waktu sekitar 1 jam sebelum semua orang tiba di alun-alun di kota Xingyue yang menjadi tuan rumah kebangkitan jiwa bela diri.
Alun-alun untuk kebangkitan jiwa bela diri adalah ruang terbuka. Selama seseorang membayar sejumlah koin emas, mereka dapat menjalani kebangkitan jiwa bela diri. Saat semua orang tiba, alun-alun sudah penuh sesak dengan orang-orang, tidak hanya dari Yang Family Manor tetapi juga murid-murid dari keluarga lain di kota Xingyue yang datang untuk kebangkitan jiwa bela diri mereka. Suasana menjadi ramai. Tak lama kemudian, tibalah giliran anggota keluarga Yang. Yang Ming melangkah maju, membayar biaya kebangkitan jiwa bela diri, dan saat seorang master dari kota Xingyue memasukkan kekuatan ke dalam susunan, susunan itu mengaktifkan formasi. Tiba-tiba, peta formasi heksagonal muncul dari tanah. Zonger, pergilah dulu, kata Yang Ming hangat sambil memberi isyarat kepada Yang Zong sambil tersenyum. Sebagai cucu tertua keluarga Yang Ming sangat menyayangi Yang Zong. Ya, kakek, jawab Yang Zong. Di bawah pengawasan semua orang, dia berjalan ke tengah peta formasi. Diselimuti oleh kekuatan peta formasi, cahaya cemerlang memancar di sekujur tubuh Yang Zong, dan tiba-tiba, teriakan burung phoenix bergema di langit dan bumi, menampakkan seekor burung raksasa yang muncul di atas dan di belakang Yang Zong. Burung raksasa itu dilalap api, sayapnya terentang lebar, panjangnya mencapai 10 meter, dan aura yang menakjubkan menyebar darinya. Kerumunan di lokasi terkejut. Setelah keterkejutan awalnya, Yang Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar karena kegembiraan. Itu adalah Green Phoenix. Itu adalah Martial Soul tingkat 10, Green Phoenix. Tingkatan jiwa bela diri berkisar dari rendah ke tinggi, dari level 1 hingga 10, bahkan lebih tinggi lagi dengan roh bela diri tertinggi. Roh bela diri tertinggi sangatlah langka, dan level 10 sudah menandakan bakat tertinggi, jadi tidak heran Yang Ming sangat bersemangat. Ayah Yang Zong, Yang Hai, dan para ahli tingkat tinggi dari keluarga yang hadir semuanya gembira. Selamat, Tuan Manor Yang, Li Guang, patriark keluarga Li dari kota Xingyue, melangkah maju sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat sambil tersenyum. Keluarga yang telah menghasilkan bakat yang luar biasa, benar-benar patut ditiru. Sebagai salah satu keluarga terbesar di kota Xingyue, keluarga Li sedikit lebih kuat dari rumah keluarga Yang. Mendengar perkataan Li Guang, Yang Ming tertawa terbahak-bahak dan membalasnya dengan sopan, "Terima kasih, Saudara Li. Perhatian dan pertimbangan Anda di masa mendatang akan sangat kami hargai." Jelas bagi semua orang bahwa Yang Ming merasa bangga dan gembira. Para pakar dari keluarga lain di kota Xingyue juga maju untuk memberi selamat kepada Yang Ming dan Yang Hai. Yang Ming dan Yang Hai tersenyum lebar, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka. Di tengah tatapan iri semua orang, Yang Zong berjalan keluar dari peta formasi, kecemerlangannya menarik perhatian semua orang. Meskipun dia masih muda, dia mengerti apa artinya memiliki jiwa bela diri tingkat 10. Mulai sekarang, dia akan menjadi kesayangan surga. Saat dia melewati Yang Xiaotian, dia menatapnya dengan sedikit rasa bangga. Melihat ekspresi kemenangan Yang Zong, Yang Xiaotian mengerutkan kening. Meskipun Yang Zong adalah putra paman tertuanya, dia sering mengincar Yang Zong dan adik perempuannya, Yang Linger, memanfaatkan sifat penyayang kakek mereka. Meskipun Yang Zong selalu memulai konflik, kakek mereka selalu memihak Yang Zong, seringkali meninggalkan dia dan saudara perempuannya Yang Linger untuk menghadapi omelan. "Xiaotian, sekarang giliranmu," kata Yang Ming kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menanggapi dan kemudian berjalan ke tengah peta formasi. Mengingat Yang Zong memiliki jiwa bela diri tingkat 10, Xiaotian merasa agak gugup berdiri di tengah peta formasi. Lagi pula, di dunia jiwa bela diri, apakah seseorang memiliki jiwa bela diri dan tingkat jiwa bela diri itu akan menentukan masa depan seseorang. Para pakar dari keluarga lain di kota Xingyue juga memperhatikan Yang Xiaotian, penasaran ingin tahu jiwa bela diri apa yang akan dibangkitkan cucu Yang Ming. Yang Chou juga tegang, memperhatikan putranya dan berdoa dalam hati. Di tengah peta formasi, terbungkus dalam kekuatannya, Yang Xiaotian merasakan sensasi hangat, dan segera cahaya mulai melonjak di sekelilingnya. Hati Yang Chou menegang, bersenandung. Disertai suara samar, sebuah hantu terbang keluar dari tubuh Yang Xiaotian, menjulang di atas dan di belakang kepalanya. Bab 2 Favoritisme Kakek. Apa yang muncul di belakang Yang Xiaotian adalah seekor kura-kura hitam raksasa. Kura-kura raksasa itu melilit seekor ular hitam kecil. Ular hitam itu begitu kecil sehingga mudah terlewatkan. Saat semua orang melihat jiwa bela diri Yang Xiaotian, wajah mereka dipenuhi keheranan.
Kura-kura yang besar sekali. Tiba-tiba, seorang guru dari kota Xingyue tertawa terbahak-bahak, itu ternyata adalah jiwa bela diri kura-kura. Haha, Yang Ming, jiwa bela diri cucumu benar-benar unik. Kerumunan segera menyadarinya, dan banyak master dari kota Xingyue tertawa terbahak-bahak. Yang Ming menatap kura-kura raksasa di atas kepala Yang Xiaotian, wajahnya berubah jelek setelah mendengar kata-kata itu. Seekor kura-kura. Meskipun kura-kura itu bukan jiwa bela diri tingkat pertama yang tidak berguna, namun ia sedikit lebih baik daripada jiwa bela diri yang tidak berguna, jiwa bela diri tingkat kedua yang sangat tidak efektif. Jiwa bela diri kura-kura menyerap energi spiritual alam dengan kecepatan yang sangat lambat. Dengan jiwa bela diri kura-kura, kultivasi selama setahun tidak akan dapat menyamai kultivasi 10 hari orang lain. Yang Chow yang tadinya penuh harap dan berdoa, menjadi pucat seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang. Jiwa bela diri putranya adalah seekor kura-kura. Dengan jiwa bela diri seperti kura-kura, bahkan jika seseorang berkultivasi dengan gila-gilaan seumur hidup, mustahil untuk menjadi master jiwa sejati. Pada saat ini, guru dari kota Xingyue tertawa lagi dan berkata, sepertinya kita memiliki jiwa bela diri kura-kura untuk pertama kalinya di kota Xingyue. Yang Ming, cucumu memang telah memecahkan rekor untuk kota kita. Mendengar ini, wajah Yang Ming menjadi semakin buruk. Sementara orang banyak di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian menatap jiwa bela diri miliknya sendiri, tenggelam dalam pikirannya. Jiwa bela dirinya sangat mirip dengan kura-kura hitam dari legenda bumi di Tiongkok. Kura-kura hitam merupakan binatang surgawi tertinggi. Melihat Yang Xiaotian masih berdiri di dalam peta formasi, menatap tercengang pada jiwa bela diri kura-kura miliknya sendiri, Yang Ming menjadi marah dan memarahi, dasar kau makhluk tak tahu malu, turunlah dari sana. Yang Xiaotian melangkah keluar dari peta formasi, menatap Yang Ming yang marah, ragu-ragu sejenak, dan menjelaskan, kakek, jiwa bela diriku mungkin bukan kura-kura. Melihat Yang Xiaotian masih berani membantah, wajah Yang Ming berubah menjadi biru karena marah, bawa pulang benda kecil ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia pergi dengan marah, karena dia tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Melihat Yang Ming pergi, para tuan dari Yang Family Manor segera mengikuti dan meninggalkan kota Xingyue. Kepala keluarga Li Guang, melihat Yang Ming pergi dengan marah dan juga menggelengkan kepalanya. Siapa yang mengira bahwa, di antara cucu-cucu Yang Ming, salah satu dari mereka memiliki jiwa bela diri tingkat ke-10, sementara yang lainnya memiliki jiwa bela diri tingkat kedua. Sekembalinya ke rumah keluarga Yang, semakin Yang Ming memikirkannya, semakin marah dia. Dia berkata kepada Yang Chow, lihatlah anak baik yang telah kamu besarkan. Jika dia berani meninggalkan rumah keluarga Yang, aku tidak akan ragu untuk mematahkan kakinya. Hari ini, Yang Xiaotian benar-benar mempermalukannya di depan semua tuan di kota Xingyue. Yang Ming pergi sambil mengibaskan lengan bajunya. Setelah Yang Ming pergi, Yang Hai tersenyum pada Yang Chow, kakak kedua, jangan terlalu serius. Ayah memang seperti itu. Tapi aku juga tidak menyangka jiwa bela diri Xiaotian adalah kura-kura. Siapapun bisa mendengar Schadenfreude dalam kata-kata Yang Hai. Yang Hai pergi bersama putranya Yang Zong dan lainnya. Sebelum pergi, Yang Zong berkata kepada Yang Xiaotian sambil tersenyum, Xiaotian, di akhir tahun saat kompetisi keluarga, kita harus melakukan pertukaran yang baik. Tapi kamu harus berlatih keras, jangan sampai terpukul hanya dengan satu pukulan dariku. Melihat kepergian Yang Hai, Yang Zong, dan yang lainnya, wajah Yang Chow berubah jelek. Ia menoleh untuk melihat putranya Yang Xiaotian, membuka mulutnya untuk berbicara tetapi akhirnya hanya menghela napas dan berkata, Xiaotian, tidak apa-apa. Selama kau berlatih keras, kau tidak akan kalah dari Yang Zong. Kau bisa menjadi seniman bela diri sejati. Tapi apakah itu mungkin? Yang Chow dan Yang Xiaotian kembali ke halaman barat mereka sendiri. Ketika Yang Chow dan Yang Xiaotian kembali, ibu Yang Xiaotian, Huang Ying, keluar dengan gembira untuk menyambut mereka dan bertanya kepada Yang Chow, bagaimana? Jiwa bela diri apa yang telah dibangkitkan Xiaotian? Wajah Yang Chow dipenuhi dengan kekecewaan. Melihat ekspresi penuh harap dari istrinya, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan tetap diam. Yang Xiaotian ingin menjelaskan, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa dan kembali ke kamarnya sendiri. Dia tahu bahwa penjelasan tidak akan berguna sekarang, jadi dia memutuskan untuk membiarkan fakta berbicara sendiri ketika saatnya tiba.
Malam itu gelap gulita. Yang Xiaotian duduk bersila di tempat tidur di kamarnya, mengikuti keterampilan prajna yang diajarkan ayahnya pada siang hari, dan mengaktifkan jiwa bela diri miliknya. Tak lama kemudian, di atas kepalanya, bayangan besar seekor kura-kura muncul. Di mata Yang Ming, Yang Zong, dan yang lainnya, jiwa bela diri tingkat kedua miliknya, kura-kura, yang mereka anggap hampir tidak lebih baik dari jiwa bela diri yang tidak berguna, membuka mulutnya yang besar dan mulai melahap. Seketika, energi spiritual alam mengalir deras ke arah Yang Xiaotian seperti banjir. Ledakan. Tubuh Yang Xiaotian bergetar. Keganasan energi spiritual alam hampir menelannya. Yang Xiaotian terkejut. Ini terlalu intens. Meskipun dia menduga bahwa jiwa bela diri miliknya mungkin adalah binatang dewa tertinggi, kura-kura hitam, namun ketakutan akan melahap energi spiritual alam jauh melampaui imajinasinya. Energi spiritual mengalir melalui meridian di tubuhnya, dengan cepat berubah menjadi semangat juang di dalam dirinya. Di bawah pemeliharaan kekuatan jiwanya, jiwa bela dirinya juga melonjak dengan cahaya, dan ular hitam kecil yang melilit kura-kura hitam mulai tumbuh, membuka mulutnya untuk melahap energi spiritual alam juga. Ular hitam kecil itu mungkin tidak tampak besar, tetapi kecepatannya melahap energi spiritual alam tidak lebih lambat dari kura-kura hitam. Melihat ular hitam kecil dan kura-kura hitam melahap energi spiritual alam pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hati Yang Xiaotian. Mungkinkah dia memiliki roh bela diri kembar? Dan pangkat ular hitam kecil itu tidak lebih rendah dari pangkat kura-kura hitam. Memikirkan hal ini, detak jantung Yang Xiaotian bertambah cepat. Dia telah berada di dunia jiwa bela diri selama beberapa tahun dan agak akrab dengan situasi di sini. Meskipun roh bela diri tertinggi jarang, dia kadang-kadang pernah mendengarnya, tetapi dia belum pernah mendengar ada orang di dunia jiwa bela diri yang memiliki roh bela diri tertinggi kembar. Tanpa disadari, malam telah berlalu. Ketika Yang Xiaotian berhenti berkultivasi, fajar telah menyingsing. Di luar dugaannya, setelah semalam berkultivasi, dia berhasil naik ke peringkat pertama. Pamannya, Yang Hai, dengan beruang bumi jiwa bela diri tingkat 8 miliknya, membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan untuk naik ke peringkat pertama. Sedangkan kakeknya, Yang Ming, dengan jiwa bela diri biasa tingkat 8, serigala abu-abu, membutuhkan waktu setengah tahun penuh untuk mencapai peringkat pertama. Namun sekarang, dia berhasil melakukannya hanya dalam 1 malam. Tepatnya, hanya butuh beberapa jam. Yang Xiaotian berjalan ke halaman dan meninju sebuah batu besar di sudut, yang langsung meninggalkan bekas tinju sedalam beberapa inci. Semua ini nyata, dia benar-benar berhasil menembus peringkat pertama. Dia sekarang benar-benar seniman bela diri peringkat pertama. Melihat bahwa ia telah menembus peringkat pertama hanya dalam 1 malam, kegembiraan melonjak dalam diri Yang Xiaotian. Jika ini terus berlanjut, bukankah ia akan mampu menembus peringkat ke-10 dan menjadi ahli bawaan dalam waktu singkat? Pada saat itu, suara-suara pertengkaran datang dari kamar orang tuanya. Yang Xiaotian merasa aneh, kedua orang tuanya selalu penuh kasih sayang dan tidak pernah bertengkar. Apa yang mungkin mereka pertengkarkan? Ia pun mendekati kamar mereka. Ayah bersikap tidak adil, suara ibunya Huang Ying terdengar terisak-isak. Menurut aturan Yang Family Manor, murid yang menjalani Martial Soul Awakening berhak mendapatkan sebagian dari Foundation Building Spiritual Liquid. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh ayah, tetapi tadi malam ia memberikan bagian Foundation Building Spiritual Liquid milik Yang Zong kepadanya untuk dikonsumsi juga. Lagi pula, selama ini kamu selalu mengelola bisnis sutra keluarga. Namun, tiba-tiba, ayah mengumumkan bahwa kamu tidak boleh lagi terlibat dalam bisnis sutra, dan memerintahkan kakak laki-laki untuk mengambil alih tambang dan bisnis sutra. Apa artinya ini? Yang Hai dan Yang Zong adalah putra dan cucunya, tapi bukankah kamu dan Xiaotian juga putra dan cucunya? Ayah terlalu bias. Bab 3 Sang kakak terkena pukulan. Yang Xiaotian mengepalkan tangannya erat-erat ketika mendengar ini. Dia tidak percaya kakeknya bisa begitu terang-terangan bias. Dia tidak hanya memberikan seluruh bagian cairan spiritual pembangunan fondasinya kepada Yang Zong untuk diolah, tetapi dia juga menyerahkan bisnis sutra, yang awalnya dikelola oleh ayahnya, kepada paman tertuanya. Apakah itu semua karena dia telah membangkitkan jiwa bela diri kura-kura? Apakah karena dia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang di kota Xingyue? Sedemikian rupa sehingga bahkan ayahnya pun terpengaruh oleh kemarahannya. Yang Xiaotian kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasinya.
Kakeknya telah memberikan seluruh bagian cairan spiritual pembentukan fondasi miliknya kepada Yang Zong untuk dikultivasikan, jadi dia akan menunjukkan kepada orang-orang di rumah keluarga yang bahwa bahkan tanpa cairan spiritual itu, dia masih bisa lebih kuat daripada Yang Zong. Saat Yang Xiaotian terus berkultivasi, di halaman Yang Zong, Yang Ming memperhatikan cucunya dengan puas. Yang Zong tidak mengecewakannya. Setelah mengonsumsi 2 porsi cairan spiritual pembentukan fondasi tadi malam, hasil kultivasinya telah melampaui harapannya. Green Phoenix sungguh layak mendapatkan warisan garis keturunan Divine Beast. Bagaimana perasaanmu? Yang Ming bertanya kepada cucunya Yang Zong dengan wajah penuh kasih sayang. Yang Zong dipenuhi dengan keyakinan, "Kakek, jangan khawatir. Dalam 1 bulan, sebelum pertemuan tahunan keluarga, aku pasti akan menerobos dan menjadi seniman bela diri tingkat pertama." 1 bulan, 1 pesanan. Mendengar ini, mata Yang Ming berbinar-binar, lalu dia tertawa terbahak-bahak, "Bagus, kalau kamu bisa naik ke tingkat pertama sebelum pertemuan tahunan keluarga, kakek akan memberimu hadiah yang besar." Jika Yang Zong dapat menembus ke tingkat pertama dalam waktu 1 bulan saja, itu akan memecahkan rekor kota Xingyue dan menciptakan sensasi. Dia akan menjadi lebih dari sekadar kebanggaan kota. Beberapa hari berlalu secara berurutan. Yang Ming pergi ke halaman Yang Zong setiap hari untuk mengajarinya secara langsung cara berkultivasi. Melihat cucunya mengalami kemajuan pesat setiap hari, Yang Ming sangat gembira. Tampaknya Yang Zong bahkan tidak membutuhkan waktu sebulan untuk menerobos 1 pesanan. Sementara itu, Yang Xiaotian juga tinggal di dalam rumah, rajin berkultivasi. Suatu malam, saat Yang Xiaotian tengah menyerap energi spiritual alam, suara seperti ulat sutra yang lepas dari kepompongnya tiba-tiba bergema di dalam dirinya. Yang Xiaotian sangat gembira. Setelah 4 hari berkultivasi keras, dia akhirnya berhasil menembus level kedua. Di dunia jiwa bela diri, bahkan banyak jenius dengan jiwa bela diri tingkat 10 biasanya memerlukan 3 hingga 4 bulan untuk mencapai terobosan ke tingkat kedua, tetapi dia berhasil melakukannya hanya dalam 4 hari. Yang Xiaotian tidak dapat menahan kegembiraannya. Meskipun dia tidak tahu apakah ada seorang pun di dunia jiwa bela diri yang berhasil menembus tingkat kedua dalam 4 hari, dia yakin tidak ada seorang pun di negeri Laut Surgawi yang berhasil. Saat siang hari tiba, Yang Xiaotian berhenti berkultivasi, merasa jernih dan segar, seolah-olah ia memiliki energi tak terbatas. Ia keluar ke halaman dan mulai berlatih kitab suci Taiji. Setiap gerakan dilakukan dengan lancar, sealami aliran awan dan air, dan saat ia bergerak, aliran udara berputar di sekujur tubuhnya. Setelah menerobos ke tingkat kedua, Yang Xiaotian menemukan bahwa kekuatan internalnya juga telah berkembang. Tetapi ketika Yang Xiaotian sedang berlatih kitab suci Taiji, dia melihat adik perempuannya Yang Linger berlari masuk dari luar sambil menangis. Yang Xiaotian merasa ada sesuatu yang aneh dan hendak bertanya padanya apa yang terjadi ketika dia melihat bekas telapak tangan merah di wajah mungilnya yang montok, seluruh pipi kirinya bengkak. Melihat pipi kiri adiknya yang bengkak, amarah Yang Xiaotian membuncah tak terkendali. Siapa yang melakukan ini? Yang Linger berteriak namun terus menggelengkan kepalanya, menolak untuk berbicara. Yang Xiaotian melihat telapak tangan itu tidak terlalu besar, pasti milik anak seusianya. Dia berkata dengan marah, "Apakah Yang Zong yang memukulmu?" Yang Linger masih menggelengkan kepalanya sambil menangis, meskipun dia tidak mengatakannya, ketika Yang Xiaotian menyebut Yang Zong, ekspresinya masih sedikit berubah. Kemarahan Yang Xiaotian berkobar, "Ayo pergi, kakak akan pergi bersamamu untuk menyelesaikan masalah dengannya." Mengatakan ini, dia menarik saudara perempuannya untuk mencari Yang Zong. Namun baru saja ia menarik adiknya, adik Yang Linger berkata sakit, Yang Xiaotian pun bingung, tak kuasa menahan diri untuk menyingsingkan lengan baju adiknya, dan melihat kedua lengannya penuh dengan bekas cambukan yang mengerikan. Walau tidak ada pendarahan, tapi kelihatannya sakit. Kemarahan Yang Xiaotian membumbung tinggi ke langit, Yang Zong bahkan mencambukmu dengan cambuk. Kakaknya, Yang Linger, dengan berlinang air mata, akhirnya mengangguk sambil berseru, "Yang Zong menghinamu sebagai kura-kura, aku tak tega dan memanggilnya dengan sebutan yang tidak senonoh." Apa yang terjadi selanjutnya tidak perlu dijelaskan lagi. Yang Xiaotian sangat marah, menarik adiknya keluar dari halaman untuk mencari Yang Zong. Mereka baru saja sampai di dekat halaman ketika mereka melihat Yang Zong dan beberapa putra pengurus rumah keluarga Yang, berjalan bergandengan tangan, tertawa, dan membawa cambuk. "Yang Zong,
Apakah kamu yang memukul adikku? Yang Xiaotian berlari ke arahnya. Yang Zong, melihat Yang Xiaotian datang dengan marah, tidak ambil pusing dan tertawa keras, benar, akulah yang memukulnya. Memangnya kenapa? Kau kura-kura, ingin membela adikmu. Belum sempat dia selesai bicara, Yang Xiaotian menyerbu ke depan, tamparannya tepat mengenai sasaran. Yang Xiaotian, yang telah berlatih kitab suci Taiji, bergerak cepat dan lincah, sedangkan Yang Zong tidak dapat menghindar tepat waktu, dan langsung mendapat tamparan di pipi kiri Yang Xiaotian. Memukul, suara renyah bergema, dan Yang Zong terhuyung-huyung liar, hampir jatuh ke tanah. Yang Zong tercengang oleh tamparan itu, telinganya berdenging, dan dia tidak percaya. Sejak kebangkitan jiwa bela diri, dia adalah putra kesayangan keluarga Yang, kakeknya sangat menyayanginya, bahkan takut membiarkannya jatuh saat memegangnya. Yang Xiaotian benar-benar berani memukulnya. Seorang Yang Xiaotian yang telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 2 benar-benar berani memukulnya. Beraninya kau memukulku. Yang Zong menutupi wajahnya, berteriak dengan marah, lalu berteriak kepada anak-anak dari rumah keluarga yang berdiri di sekitarnya, apa yang kalian berdiri di sana, hajar dia. Mendengar hal ini, beberapa anak dari manor keluarga yang maju untuk mengepung Yang Xiaotian, namun orang-orang hebat ini bukanlah tandingan Yang Xiaotian, yang dengan cepat menjatuhkan mereka semua ke tanah hanya dengan satu gerakan. Melihat hal ini, Yang Zong mengambil cambuk dan mencambukkannya ke arah wajah Yang Xiaotian. Jika cambuk itu mengenai wajah, itu pasti tidak akan ringan, tetapi Yang Xiaotian menghindar dengan cepat, meraih cambuk itu, menariknya, lalu menyerang balik. Lengan Yang Zong dicambuk, dan rasa sakitnya membuatnya menangis dan berteriak, Yang Xiaotian, tunggu sampai aku naik pangkat, pada pertemuan klan akhir tahun, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pertemuan klan akhir tahun. Pada saat itu, terdengar serentetan langkah kaki, jelas tangisan Yang Zong telah membuat orang-orang di rumah keluarga yang khawatir. Orang pertama yang tiba adalah Yang Hai, saat tiba di tempat kejadian melihat Yang Zong menangis dan menjerit. Melihat ayahnya datang, Yang Zong menunjuk ke arah Yang Xiaotian sambil berteriak, "Ayah, Yang Xiaotian memukul wajahku." Ia lalu menyingsingkan lengan bajunya, ia juga mencambukku. Yang Hai, melihat wajah putranya yang bengkak dan bekas cambukan di lengannya, langsung marah besar, dan tanpa meminta penjelasan, memarahi Yang Xiaotian, begitu mudah, tetapi kamu bertindak begitu kejam. Jika orang tuamu tidak mengajarimu, maka aku akan mengajarimu dengan benar. Setelah itu, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Yang Xiaotian. Kakak, berhenti. Yang Chou berlari mendekat, melihat dari jauh, dia berteriak kaget. Ketika Yang Hai melihat Yang Chou datang, ia terpaksa berhenti dan hendak menanyainya dengan marah, tetapi kemudian ia melihat bahwa ayahnya, Yang Ming, juga telah datang. Apa yang terjadi? Yang Ming bertanya dari kejauhan. Ayah, itu Xiaotian, dia memukul wajah Zonger dan mencambuknya dengan cambuk. Yang Hai melangkah maju dan melaporkan, wajah Zonger bengkak. Apa? Wajah Yang Ming berubah, dia melangkah maju dan melihat wajah cucunya Yang Zong memang bengkak. Bab 4 Sebuah kompetisi persahabatan. Kamu, bagaimana bisa kamu begitu kasar pada saudaramu sendiri? Yang Ming menatap wajah dan lengan cucunya Yang Zong dengan sedih, dan menunjuk Yang Xiaotian dengan amarah dan kemarahan dalam suaranya. Namun Yang Xiaotian berkata, dia memukul wajah saudara perempuanku terlebih dahulu dan mencambuknya dengan ikat pinggang. Pada saat itu, semua orang melihat wajah bengkak dan bekas cambukan yang mengejutkan di kedua lengan mungil Yang Linger. Di lengan ramping Yang Linger, ada sedikitnya 7 bekas cambukan. Namun, Yang Ming menutup mata, menunjuk Yang Xiaotian dengan janggutnya yang bergetar karena marah, beraninya kau membantah setelah memukul saudaramu sendiri. Para pelayan, kurung dia di rumah leluhur selama 1 hari, dan selama hari itu, tidak seorang pun boleh memberinya makanan. Tidak makan selama sehari. Wajah Yang Chou berubah, ayah. Sekarang musim dingin telah tiba, dan rumah leluhur sangat dingin, bahkan semakin dingin di malam hari. Bagi seorang anak berusia 7 tahun seperti Yang Xiaotian, dikurung di rumah leluhur tanpa makanan atau minuman selama sehari akan sangat sulit untuk ditanggung. Apa yang kau tunggu? Kurung dia di rumah leluhur. Teriak Yang Ming dengan marah kepada seorang pengurus rumah keluarga Yang. Melihat manajer itu hendak membawa pergi saudaranya, Yang Linger menangis dan memeluk Yang Xiaotian, memohon kepada Yang Ming, kakek, tolong jangan kunci saudaraku di rumah leluhur,
aku mohon. Namun wajah Yang Ming tetap tanpa ekspresi. Pada akhirnya, Yang Xiaotian dikurung di rumah leluhur di gunung belakang. Dengan ditutupnya pintu kayu rumah leluhur, langit dan bumi menjadi tenang. Yang Xiaotian, yang mengintip melalui cahaya redup ke prasasti leluhur dari berbagai generasi keluarga Yang, merasakan ketenangan yang tak terduga. Tidak boleh makan selama 1 hari. Dia tidak menyangka bahwa setelah membangkitkan jiwa bela diri kura-kura, tingkat 2, kebencian kakeknya terhadapnya akan sampai sejauh ini. Yang Xiaotian duduk bersila, mulai berlatih keterampilan prajna, dan berfokus menyerap energi spiritual alam secara menyeluruh dengan jiwa bela diri miliknya. Terkunci dalam wilayah rumah leluhur, Yang Xiaotian tidak terganggu, dan kecepatan ia menyerap energi spiritual alam tampaknya meningkat, berubah menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Menjelang malam, angin dingin bertiup ke rumah leluhur, tetapi Yang Xiaotian tidak merasa kedinginan maupun lapar. Di dunia yang sunyi itu, persepsinya terus berkembang, bahkan kicauan serangga yang jaraknya 100 meter pun dapat terdengar dengan jelas. Entah sudah berapa lama berlalu, tiba-tiba, suara keluar dari kepompong bergema di dalam dirinya. Yang Xiaotian sangat gembira. Dia akhirnya membuat terobosan lain, melangkah ke peringkat ketiga. Terlebih lagi, ia menemukan bahwa ia tampaknya telah mengalami beberapa transformasi, persepsinya jauh melampaui sebelumnya. Terkunci di rumah leluhur ternyata merupakan berkah tersembunyi. Sehari kemudian, Yang Xiaotian akhirnya dibebaskan. Ayahnya Yang Chao, ibunya Huang Ying, dan saudara perempuannya Yang Linger semuanya menunggu di luar rumah leluhur. Begitu Yang Xiaotian keluar, ibunya Huang Ying diam-diam menyeka air matanya dan memeluk Yang Xiaotian erat-erat. Yang Linger semakin menangis terseduh-seduh, air matanya hampir tak terdengar. "Ibu, aku baik-baik saja," kata Yang Xiaotian kepada ibunya sambil tersenyum lebar, "aku bahkan ingin dikurung selama beberapa hari lagi." Itulah kenyataannya. Pada hari-hari berikutnya, Yang Xiaotian tetap seperti sebelumnya, hampir tidak pernah meninggalkan halamannya untuk berlatih. Dan setelah tamparan itu, bahkan Yang Zong pun menjadi jauh lebih pendiam, tinggal di halaman rumahnya dan tekun berkultivasi. Mengetahui bahwa Yang Zong tinggal di halamannya, berkultivasi seperti dirinya dan tidak melangkah keluar, Yang Xiaotian memiliki ekspresi tenang. Tentu saja, dia tahu mengapa Yang Zong berkultivasi begitu keras. Yang Zong hanya berusaha untuk menembus tingkat pertama sesegera mungkin sehingga pada pertemuan akhir tahun keluarga, dia dapat memberi Yang Xiaotian pelajaran. "Kau tidak akan membiarkanku pergi." Teringat bagaimana Yang Zong telah menyatakan tidak akan melepaskannya di acara akhir tahun keluarga, Yang Xiaotian tiba-tiba melancarkan pukulan yang dahsyat, melepaskan kekuatan spiritual, dan batu besar di pelataran hancur berkeping-keping. Hari demi hari berlalu. Akhir tahun sudah dekat. Keluarga Yang mulai mempersiapkan diri menyambut tahun baru dengan mendekorasi segala sesuatunya secara meriah. Yang Xiaotian berdiri di halaman yang tertutup salju sembari mempraktikkan kitab suci Taiji. Setiap kali dia memukul dan menggerakkan tangannya, kekuatan tinjunya lembut namun tegas, mengangkat butiran salju dari tanah. Setelah berhasil mencapai peringkat ketiga, meskipun kecepatan terobosannya melambat, setelah beberapa hari berlatih keras, Yang Xiaotian telah berhasil naik ke peringkat keempat dan mencapai puncak peringkat keempat. Dan kitab suci Taiji-nya telah mengalami kemajuan yang bahkan lebih nyata, kekuatan bela dirinya kini telah mencapai jangkauan 3 meter. Setelah berlatih beberapa saat, Yang Xiaotian berhenti dan merasakan tubuhnya mengepul panas. Besok adalah pertemuan klan keluarga. Awalnya, pertemuan klan keluarga tidak seharusnya diadakan secepat ini, tetapi atas permintaan sungguh-sungguh dari Yang Zong, kakeknya Yang Ming telah memajukan pertemuan tersebut. Pertemuan klan keluarga telah dimajukan. Tampaknya Yang Zong telah berhasil menembus tingkat pertama dan tidak sabar untuk memberinya pelajaran di pertemuan klan. Yang Xiaotian berjalan keluar halaman, dia jarang melihat saudara perempuannya setelah berhari-hari berlatih intensif, dan dia memutuskan untuk pergi menemui gadis kecil itu. "Sudahkah kau mendengarnya? Besok di pertemuan klan keluarga, seorang petinggi dari Akademi Pedang Surgawi akan datang ke rumah keluarga Yang kita." Orang penting dari Akademi Pedang Surgawi. Siapa dia? Mengapa dia datang ke rumah keluarga Yang? Para pengawal istana keluarga Yang tengah berdiskusi di kejauhan. Yang Xiaotian terkejut. Akademi Pedang Surgawi. Akademi Pedang Surgawi adalah akademi terdepan di antara 4 akademi besar di negara Laut Surgawi.
Jika seorang murid keluarga dapat belajar di Akademi Pedang Surgawi, itu akan membawa kehormatan bagi seluruh keluarga. Orang penting dari Akademi Pedang Surgawi mendengar bahwa tuan muda kita Yang Chao telah membangkitkan jiwa bela diri Phoenix Hijau dan telah melakukan perjalanan khusus ke manor keluarga Yang untuk mengangkat Yang Chao sebagai muridnya. Sekarang berita itu telah menyebar ke seluruh kota Xingyue, dan banyak tuan tanah datang untuk memberikan ucapan selamat. Tuan tanah tua itu menyeringai begitu lebar sehingga dia tidak menutup mulutnya. Beberapa penjaga berbicara dengan penuh semangat. Yang Xiaotian mendengarnya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Hari berikutnya, sinar mataharinya agak dingin. Setelah Yang Xiaotian bangun, dia mengetahui bahwa kakeknya Yang Ming, paman tertuanya Yang Hai, dan Yang Zong telah keluar lebih awal untuk menyambut VIP dari Akademi Pedang Surgawi. Akan tetapi, kakeknya tidak memberitahu dia dan ayahnya untuk ikut menyambutnya. Di depan aula utama rumah keluarga Yang, merupakan tempat pertemuan tahunan klan keluarga Yang. Ketika Yang Xiaotian tiba di aula utama bersama orang tuanya dan adik perempuannya Yang Linger, aula tersebut sudah penuh sesak dengan orang. Terdengar suara percakapan ceria di mana-mana, kedatangan keluarga Yang Xiaotian tidak disadari. Yang Xiaotian menoleh dan melihat kakeknya dan para ahli dari kota Xingyue sedang berkumpul di sekitar seorang tetua berambut perak. Penatua berambut perak ini jelas merupakan VIP dari Akademi Pedang Surgawi. Dia mengetahui dari ayahnya bahwa orang ini adalah Chen Yuan, wakil presiden Akademi Pedang Surgawi. Wakil presiden Akademi Pedang Surgawi sudah pasti merupakan tokoh berpangkat tinggi di negeri Laut Surgawi, bahkan keluarga kerajaan Laut Surgawi tidak akan berani meremehkannya, apalagi orang-orang di kota Xingyue. Beberapa saat kemudian, pertemuan klan di istana keluarga Yang dimulai. Yang Ming berkata kepada cucunya Yang Zong dengan wajah penuh kasih sayang, "Zonger, pergilah ke sana dan tunjukkan kekuatanmu, biarkan wakil presiden Chen Yuan melihat hasil kultivasimu baru-baru ini." Yang Zong setuju, melompat, dan mendarat di panggung bela diri di depan aula. Kemudian, ia mengalirkan energi spiritualnya dan melepaskannya dari dalam tubuhnya. Seketika seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Puncak tingkat pertama. Merasakan napas Yang Zong, banyak master dari kota Xingyue tercengang. Baru sekitar 20 hari sejak Yang Zong membangkitkan jiwa bela diri, dan dia telah menerobos ke puncak tingkat pertama. Bahkan Chen Yuan pun terkejut dan tak dapat menahan diri untuk berseru, Phoenix Hijau benar-benar jiwa bela diri level 10 tingkat atas. Jiwa bela diri Phoenix Hijau merupakan jiwa yang langka di negeri Laut Surgawi, dan itulah alasannya dia melakukan perjalanan jauh ke manor keluarga Yang. Anak Yang Zong ini benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan, berhasil mencapai puncak tingkat pertama dalam waktu kurang dari 20 hari. Kecepatan kultivasi seperti itu hanya pernah dilihatnya pada beberapa individu. Mendengar pujian Chen Yuan, senyum Yang Ming dan Yang Hai pun melebar di wajah mereka. Pada saat ini, tatapan Yang Zong jatuh pada Yang Xiaotian di tengah kerumunan dan dia berseru, "Xiaotian, aku tahu kamu juga telah tekun berkultivasi secara tertutup akhir-akhir ini. Beranikah kamu datang ke sini dan bertanding denganku?" Bab 5 Chen Yuan mengambil murid. Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Melihat Yang Zong menatapnya dengan provokatif, Yang Xiaotian melompat dan mendarat di panggung seni bela diri. "Mengapa aku harus takut?" Chen Yuan, yang merasa Yang Xiaotian menarik, tersenyum dan bertanya kepada Yang Ming, "Siapa anak ini?" Namun Yang Ming tampak malu dan mengeluarkan suara canggung. Di sampingnya, Li Guang, kepala keluarga Li dari kota Xingyue, berkata kepada Chen Yuan sambil tersenyum, "Penatua Chen Yuan, anak ini adalah Yang Xiaotian, juga cucu dari Yang Ming, dan dia membangkitkan jiwa bela dirinya pada hari yang sama dengan Yang Zong." Dia berhenti sejenak dan kemudian menambahkan, "Namun, Yang Xiaotian membangkitkan jiwa bela diri kura-kura tingkat kedua." Jiwa bela diri kura-kura tingkat kedua. Suara Li Guang keras, dan gelombang tawa menyebar di antara kerumunan. Chen Yuan terkejut dan menggelengkan kepalanya. Wajah Yang Ming memerah karena malu, merasa terhina. Melihat Yang Xiaotian di panggung seni bela diri, dia merasa dia semakin tidak enak dipandang. Di atas panggung, Yang Zong, melihat bahwa provokasinya berhasil dan Yang Xiaotian benar-benar melangkah maju, tertawa, "Yang Xiaotian, panggil jiwa bela dirimu. Aku telah mengampunimu selama beberapa hari, dan sebagai kakak laki-laki, aku akan membiarkanmu mengambil langkah pertama." Yang Xiaotian, mendengar ini, tidak menahan diri.
Namun, dia tidak memanggil jiwa bela diri dan malah menutup celah dengan Yang Zong dengan gerakan cepat, melemparkan pukulan. Pukulan ini, tanpa menggunakan tenaga dalam atau semangat juang, sangat cepat. Yang Zong tidak dapat bereaksi tepat waktu dan menerima pukulan itu dengan segera. Yang Zong terhuyung mundur, memegangi mata kirinya, wajahnya berkerut kesakitan. Sambil menunjuk Yang Xiaotian, dia berseru, "Kau." Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, mata kanannya terkena pukulan lain dari Yang Xiaotian. Yang Zong tersandung mundur berulang kali, air matanya mengalir karena kesakitan. Pergantian peristiwa ini mengejutkan semua orang yang hadir. Melihat Yang Zong dipukul, wajah Yang Ming mengeras karena marah, dan dia memarahi, melakukan kekerasan seperti itu pada saudaramu sendiri, sungguh memalukan. Baru saja dia selesai bicara, Yang Zong meraung dan dengan tatapan garang, melepaskan kedua tinjunya ke arah jantung Yang Xiaotian, menyerang dengan sekuat tenaga. "Xiaotian, awas!" Wajah Yang Chao berubah saat dia berteriak tanpa berpikir. Melihat serangan Yang Zong yang tak terkendali, Yang Xiaotian hanya menghindar dengan ringan, menghindari serangan itu, lalu sekali lagi melancarkan pukulan. Kali ini, ia menggunakan kekuatan fighting spirit seorang petarung tingkat pertama. Ledakan. Yang Zong tersungkur ke tanah. Apa? Para penonton semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah fighting spirit, kekuatan seorang prajurit tingkat pertama. Li Guang, patriark keluarga Li, dan banyak ahli lainnya dari kota Xingyue terkejut saat mereka melihat Yang Xiaotian. Bukankah Yang Xiaotian adalah martial soul tingkat kedua? Dalam waktu kurang dari sebulan, dia telah menembus ke tingkat pertama dan menjadi prajurit tingkat pertama. Bahkan Chen Yuan dari Akademi Pedang Surgawi sangat terkejut. Terobosan ke tingkat pertama dalam waktu kurang dari sebulan, beberapa murid Akademi Pedang Surgawi mungkin tidak dapat mencapainya, bukan? Pada saat itu, sesosok tubuh melintas, bergegas ke panggung bela diri. Sosok itu adalah Yang Ming, yang menatap Yang Xiaotian dengan marah, menuduh, "Kau telah mencapai level pertama begitu cepat, apakah kau diam-diam memakan ramuan naga harimau milik keluarga?" Beberapa hari yang lalu, dia telah menghabiskan banyak uang untuk membeli ramuan naga harimau. Sekarang, melihat terobosan tiba-tiba Yang Xiaotian, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Yang Xiaotian telah diam-diam menelan ramuan yang telah diperolehnya. Kalau tidak, dengan jiwa bela diri tingkat kedua Yang Xiaotian, bagaimana mungkin dia bisa membuat terobosan secepat itu? "Tidak," jawab Yang Xiaotian saat kakeknya menanyainya dengan marah. Mendengar ini, Yang Ming berteriak, masih mencoba berdebat untuk keluar. Kemudian, dia memerintahkan pengurus tua Yang Lin, "Cepat, periksa ramuan naga harimau itu." Pelayan tua Yang Lin dengan hormat mengakui perintah itu dan mundur. Mendengar ini, Yang Hai melangkah maju dengan marah, dia pasti telah mencuri dan memakan ramuan naga harimau. Mendengar ini, Yang Chao tak kuasa menahan amarahnya, lalu membalas, "Kakak, mata mana di antara kalian yang melihat Xiaotian mencuri ramuan naga harimau?" Sementara keduanya berdebat, pengurus tua Yang Lin kembali. Ia melirik Yang Xiaotian, mendekati Yang Ming, dan melaporkan, "Tuan Manor, ramuan naga harimau masih utuh." Yang Ming tercengang. Chen Yuan dari Akademi Pedang Surgawi tiba-tiba melangkah maju, menghadap Yang Xiaotian, dan bertanya, "Anakku, bisakah kau memanggil jiwa bela dirimu untuk kulihat?" Jika Yang Xiaotian tidak meminum ramuan naga harimau, bagaimana dia bisa maju begitu cepat ke tingkat pertama? Dia menganggap ini aneh. Yang Xiaotian ragu-ragu sejenak tetapi akhirnya memanggil jiwa bela dirinya. Tiba-tiba seekor kura-kura raksasa muncul di hadapan semua orang. Gelombang tawa dan cekikikan menyebar di antara kerumunan. Chen Yuan, yang memiliki beberapa harapan, sangat kecewa ketika dia melihat jiwa bela diri kura-kura raksasa milik Yang Xiaotian. Meskipun dia tidak tahu bagaimana anak itu telah berkultivasi, jiwa bela diri di hadapannya memang berada di tingkat kedua. "Penatua Chen Yuan, apa pendapatmu?" Yang Ming bertanya dengan cemas. Chen Yuan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Yang Ming dan yang lainnya, itu adalah kura-kura raksasa besi hitam tingkat 2, dan ular hitam kecil itu adalah ular air hitam tingkat 2, jiwa bela diri parasit yang hidup berdampingan menjadi satu. Yang Ming yang mengharapkan keajaiban langsung patah semangat mendengar hal ini. Siapakah Chen Yuan, wakil presiden Akademi Pedang Surgawi, dengan wawasan yang sangat luas? Jika bahkan dia menilai itu sebagai jiwa bela diri tingkat kedua, maka itu tidak diragukan lagi.
Yang Hai, Yang Zong, dan yang lainnya diam-diam senang mendengar bahwa Yang Xiaotian memiliki jiwa bela diri parasit tingkat kedua. Yang Xiaotian mengamati ekspresi Yang Ming, Yang Hai, Yang Zong, dan yang lainnya. Jiwa bela diri parasit tingkat kedua. Jiwa bela diri parasit, dia tahu, berarti bahwa hanya jiwa bela diri utama yang dapat melahap energi spiritual dari langit dan bumi, sedangkan yang lain sama sekali tidak berguna. Namun kedua jiwa bela diri miliknya dapat melahap energi spiritual, yang membuat mereka tidak mungkin menjadi parasit. Bagaimana dengan menjadi level kedua? Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Dia telah menembus 4 level dalam waktu 20 hari, bagaimana mungkin dia hanya memiliki jiwa bela diri level kedua? Meski demikian, Yang Xiaotian tidak bersuara untuk memberikan klarifikasi. Melihat Yang Xiaotian sebagai martial soul tingkat kedua dan tidak lagi tertarik, Chen Yuan mengalihkan perhatiannya dan meminta Yang Zong untuk memanggil martial soul-nya. Seketika, seekor burung raksasa yang diselimuti api muncul di hadapan semua orang. Benar, binatang mistis kuno Phoenix Hijau. Chen Yuan menatap burung raksasa itu, tak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya sebelum tersenyum pada Yang Zong. Yang Zong, maukah kau menjadi muridku? Yang Ming dan Yang Hai sangat gembira mendengar ini. Murid memberi hormat kepada guru, Yang Zong buru-buru membungkuk, menjawab dengan hormat. Bagus, bagus. Chen Yuan tertawa terbahak-bahak, merasa puas karena perjalanan panjangnya menuju kediaman keluarga yang tidak sia-sia, karena sekarang dia bisa membawa murid jiwa bela diri tingkat 10 tingkat atas di bawah sayapnya. Bab 6, Pembajakan Material Mineral. Warga kota Xingyue, setelah melihat Chen Yuan mengangkat Yang Zong sebagai muridnya, berkumpul dan memberi selamat kepada Chen Yuan, Yang Ming, dan Yang Hai. Di tengah-tengah panggung seni bela diri yang penuh sesak, Yang Xiaotian dan ayahnya mengundurkan diri dari panggung. Tidak seorang pun memperhatikan kepergian mereka. Setengah hari kemudian, pertemuan tahunan berakhir. Di kamarnya, Yang Zong mengusap matanya yang masih terasa perih, teringat kejadian hari itu dan semakin kesal. Yang Xiaotian, begitu aku kembali dari Akademi Pedang Surgawi saat liburan musim panas, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Besok, Chen Yuan akan membawanya ke Akademi Pedang Surgawi untuk berkultivasi. Dengan latihan Akademi Pedang Surgawi dan Chen Yuan, dia akan segera menerobos ke tingkat kedua, ketiga, atau bahkan keempat. Ketika dia kembali ke Yang Family Manor setengah tahun lagi, dia akan melunasi hutangnya dengan Yang Xiaotian. Hari berikutnya, salju telah berhenti. Diiringi dengan rasa gembira dan hormat dari semua orang di Yang Family Manor, Chen Yuan berangkat bersama Yang Zong, meninggalkan Yang Family Manor. Sebelum pergi, Yang Zong berkata dengan kasar kepada Yang Xiaotian, saat aku kembali saat liburan musim panas, aku akan menantangmu berduel. Yang Xiaotian menatap Yang Zong yang tampak sangat kesal, menjawab, kalau begitu aku akan menunggumu. Jangan sampai kau dipukuli dengan satu gerakan dan menangis lagi. Chen Yuan, yang mendengar ini dari samping, menggelengkan kepalanya dan terkekeh, menganggap kata-kata Yang Xiaotian hanyalah ketidaktahuan kekanak-kanakan. Sumber.com, diperbarui pada NONO. Dengan pelatihannya dan Akademi Pedang Surgawi, muridnya Yang Zong pasti akan berhasil mencapai tingkat keempat dalam waktu setengah tahun. Bagaimana mungkin Yang Xiaotian, dengan jiwa bela diri kura-kura raksasanya, bisa menandingi muridnya? Dalam waktu setengah tahun, Yang Xiaotian tentu tidak akan mampu menahan satu gerakan pun dari muridnya. Akhirnya, Yang Zong dan Chen Yuan menghilang dari pandangan orang-orang keluarga Yang. Kehidupan Yang Xiaotian kembali tenang seperti sebelumnya. Seperti sebelumnya, ia bercocok tanam tanpa keluar dari rumahnya. Duduk bersila di tempat tidur di kamarnya, Yang Xiaotian mengedarkan keterampilan prajna, dan tak lama kemudian, jiwa bela diri binatang surgawi kura-kura hitam muncul sekali lagi. Setelah berhari-hari berkultivasi, baik jiwa bela diri binatang surgawi kura-kura hitam maupun jiwa bela diri ular hitam telah mengalami beberapa perubahan. Tubuh ular hitam menjadi lebih berkilau dan menumbuhkan beberapa sisik, sementara pada cangkang besar kura-kura hitam, pola-pola samar telah muncul. Pola-pola ini sangatlah mendalam. Saat binatang surgawi kura-kura hitam dan ular hitam melahap energi spiritual alam, ia terus berubah menjadi semangat berjuang dalam tubuh Yang Xiaotian. Ledakan. Suara samar dan jelas terdengar di dalam tubuhnya. Yang Xiaotian, yang sudah berada di puncak tingkat keempat,
akhirnya membuat terobosan lain dan melangkah ke tingkat kelima. Saat memasuki tingkat kelima, muncullah barisan pola lain pada cangkang kura-kura raksasa, dan polanya semakin dalam, tak lagi samar-samar terlihat seperti sebelumnya. Adapun ular hitam, sisiknya menjadi lebih gelap dan berkilau, dan ia tumbuh jauh lebih besar. Ketika hari mulai terang, Yang Xiaotian menghentikan kultivasi jiwa bela diri dan mulai berlatih kitab suci Taiji di halaman. Kitab Taiji adalah teknik kultivasi kekuatan batin yang mendalam, yang melengkapi semangat berjuang dan juga memperkuat tubuh. Dia terus-menerus mempraktikkannya setiap hari. Beberapa hari lagi berlalu. Akhir tahun sudah dekat. Hujan salju pun semakin lebat. Salju tahun ini lebih lebat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang Xiaotian menatap butiran salju yang berjatuhan, mengernyitkan alisnya erat-erat. Beberapa hari terakhir ini, rumor telah beredar di sekitar rumah keluarga yang mengatakan bahwa ia mampu menembus suatu tingkatan dengan begitu cepat karena ayahnya, yang sebelumnya mengelola bisnis sutra milik keluarga, telah menggelapkan dana keluarga dan menggunakannya untuk membeli pil roh untuk kultivasinya. Pil roh jauh lebih unggul daripada cairan spiritual pembangun fondasi, tetapi harganya selangit. Dengan tersebarnya rumor-rumor ini, wajah kakeknya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Meskipun ayah dan ibunya telah menjelaskan berkali-kali, kakeknya tidak mempercayainya. Petik 2. Rumor dan fitnah ini pasti dilakukan oleh pamannya Yang Hai. Memikirkan sikap orang tuanya yang khawatir dan mendesak akhir-akhir ini, Yang Xiaotian mengepalkan tangannya erat-erat. Saat Yang Xiaotian tengah asyik berpikir, dia melihat adik perempuannya, Yang Linger, melompat ke girangan. Kakak, ayah, dan ibu memintaku untuk memanggilmu ke sini. Meneleponku untuk apa? Yang Xiaotian bertanya sambil tersenyum, melihat sikap bahagia gadis itu. Tahun baru tinggal beberapa hari lagi. Ayah dan ibu membelikan kita baju baru. Mereka ingin kamu datang dan mencobanya, kata gadis kecil itu sambil tertawa. Kemudian, dia merendahkan suaranya. Aku akan beritahu kamu sebuah rahasia. Ada banyak jajanan lezat di sana. Ada kue kering dari desa bunga beras, kacang dari gunung Huaguo, dan gula-gula. Baik kue kering dari desa bunga padi maupun kacang-kacangan dari gunung Huaguo, keduanya menjadi kesukaan kedua bersaudara itu. Melihat gadis kecil itu meneteskan air liur, Yang Xiaotian tertawa. Kedua bersaudara itu berceloteh dan tertawa sepanjang jalan menuju aula depan. Huang Ying, melihat kedua saudara itu masuk, tersenyum hangat kepada keduanya. Ia memberi isyarat kepada Yang Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, Xiaotian, kemarilah, ibumu membelikanmu baju baru, cobalah untuk melihat apakah cocok. Yang Xiaotian mendekati ibunya dan mengenakan pakaian tahun baru yang telah dibeli ibunya untuknya. Pakaian baru itu dilapisi bahan katun, sangat hangat dan nyaman. Huang Ying menatap putranya Yang Xiaotian, emosinya campur aduk. Ia melihat betapa keras putranya berlatih akhir-akhir ini, dan ia merasa sedih sekaligus bangga. Sebagai orang tua, tentu saja dia berharap putranya akan meraih hal-hal hebat di masa depan. Namun, ketika memikirkan jiwa bela diri putranya, dia mendesah dalam hati. Di dunia jiwa bela diri, belum pernah ada jiwa bela diri tingkat kedua yang menjadi ahli bawaan. Ibu, di mana ayah? Tanya Yang Xiaotian. Ayahmu dipanggil oleh kakekmu, jawab Huang Ying sambil tersenyum. Dia bilang ada yang harus dia lakukan dengan ayahmu. Ada sesuatu yang harus ayah lakukan. Yang Xiaotian bingung. Sejak dia membangkitkan jiwa bela diri kura-kura raksasa, kakeknya bersikap sangat dingin terhadap ayahnya, tidak mengizinkannya ikut campur dalam urusan apapun di rumah keluarga Yang. Dan sekarang dia diberi tugas. Ini sangat tidak normal. Saat itu, Yang Xiaotian melihat ayahnya kembali dengan wajah muram. Chow, apa yang ayah minta kamu lakukan? Huang Ying juga memperhatikan perubahan ekspresi Yang Chow dan mendekat untuk bertanya. Beberapa hari yang lalu, mineral-mineral yang dibawa kakak laki-lakiku ke Istana Pedang Surgawi dirampok oleh Benteng Angin Hitam, kata Yang Chow dengan serius. Kakak laki-laki dan ayah memintaku untuk pergi ke Benteng Angin Hitam dan mengambilnya kembali. Apa? Huang Ying marah, mineral-mineral itu hilang karena kakakmu, tetapi ayah tidak memintanya untuk mengambilnya, tetapi dia malah mengirimmu. Benteng Angin Hitam dipenuhi dengan bandit-bandit pembunuh, bukankah ini seperti mengirimmu ke kematian? Yang Xiaotian juga merasakan darahnya mendidih. Apakah kamu menyetujuinya? Huang Ying mendesak Yang Chow lebih jauh. Yang Chow tetap diam. Melihat ekspresi suaminya,
Huang Ying tahu jawabannya, dan dia pun menangis. Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu, apa yang akan dilakukan Xiao Tian, Linger, dan aku sebagai janda dan yatim piatu? Aku akan pergi mencari ayah. Saat Huang Ying hendak pergi mencari ayah mertuanya, Yang Chou berseru, berhenti. Ia kemudian berkata, ayah mengatakan bahwa aku harus membawa 10.000 emas ke benteng angin hitam untuk menebus mineral-mineral itu. Mineral-mineral itu tidak banyak berguna di tangan benteng angin hitam, mereka harus setuju untuk berdagang. Lagi pula, ayah berkata jika aku bisa mengambil mineral-mineral itu dan mengirimkannya ke Heavenly Sword Manor tepat waktu, dia akan membiarkanku mengelola tambang itu bersama dengan kakak laki-lakiku. Masih berlinang air mata, Huang Ying berkata, tetapi bagaimana jika benteng angin hitam tidak setuju? Jika mereka tahu kamu punya 10.000 emas, mereka mungkin akan membunuhmu dan semua orang dari rumah keluarga yang pergi bersamamu. Yang Chou ragu-ragu, lalu menjawab, pemimpin benteng angin hitam adalah ahli bawaan tingkat keempat, sama sepertiku, dia tidak bisa menyakitiku. Jangan khawatir, jika kita melihat situasi memburuk, kita akan berjuang keluar. Tidak akan ada masalah. Tapi benarkah demikian? Benteng angin hitam dihuni oleh lebih dari satu ahli bawaan. Meskipun pemimpin mereka adalah ahli bawaan tingkat keempat, benteng itu sendiri memiliki 14 ahli bawaan. Dan benteng angin hitam memiliki 4 hingga 500 orang. Jika Anda membandingkan kekuatan keseluruhan, Yang Family Manor lebih lemah dari Black Queen Stronghold. Terlebih lagi, untuk perjalanan ini, Yang Chou hanya dapat membawa 20 orang, jika negosiasi gagal, tidak dapat dipastikan apakah mereka dapat berjuang keluar dari benteng angin hitam. Bab 7 Roh Bela Diri Tertinggi Kembar. Yang Xiao Tian kembali ke kamarnya dengan pakaian tahun baru yang telah dibelikan ibunya untuknya. Menatap kue-kue desa bunga beras yang dijejalkan ibunya ke tangannya, Yang Xiao Tian merasa sulit untuk menelannya. Karena setelah tahun baru, ayahnya harus pergi ke benteng angin hitam. Alam bawaan tingkat keempat, 14 bawaan, gumam Yang Xiao Tian pada dirinya sendiri. Dia telah belajar dari orang tuanya tentang situasi umum benteng angin hitam, hanya dengan menerobos ke alam bawaan dia dapat membantu ayahnya. Akan tetapi sekarang, dengan waktu kurang dari 10 hari menjelang tahun baru, meskipun kecepatan kultivasinya cepat, meskipun ia memiliki 2 roh bela diri tertinggi, mustahil baginya untuk berkultivasi ke tingkat bawaan. Alis Yang Xiao Tian berkerut erat, dan dalam kegelisahannya, dia pergi ke gunung di belakang rumahnya untuk berlatih kitab suci Taiji, melakukan setiap gerakan dengan anggun dan akhirnya memasuki keadaan melupakan diri sendiri. Tepat saat Yang Xiao Tian tengah berlatih kitab suci Taiji, tiba-tiba, sesuatu mengenai dahinya. Yang Xiao Tian tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan memegangi dahinya yang berdenyut, sambil mendongak, dia melihat seekor binatang berlapis baja emas di kejauhan, yang muncul di suatu titik. Binatang berlapis baja emas, menyerupai terenggiling bumi dengan tubuh ditutupi sisik emas, tidak kuat dalam menyerang tetapi memiliki pertahanan yang kuat serta cepat dan lincah. Sambil memegang buah pinus di tangannya, binatang berlapis baja emas itu, setelah memukul Yang Xiao Tian, menutup mulutnya dan terkikik, membuat Yang Xiao Tian marah. Burung bangau putih membentangkan sayap. Yang Xiao Tian menyerbu ke depan sambil melancarkan pukulan dengan tinju taijinya. Namun, makhluk kecil lincah itu menghindari serangan Yang Xiao Tian dan berdiri sekitar 10 meter jauhnya, sambil menggoyangkan bokongnya ke arahnya. Yang Xiao Tian yang geram mengejarnya lagi. Meskipun semangat juang dan kekuatan batinnya tidak lemah, ia tetap gagal menangkapnya. Dengan cara ini, manusia dan binatang saling mengejar, tanpa disadari memasuki pedalaman pegunungan. Akhirnya, binatang berbaju zirah emas itu tiba di sebuah gunung yang tidak mencolok, menyelinap melalui rerumputan liar, dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah ragu-ragu sejenak, Yang Xiao Tian juga pergi melalui rerumputan liar dan menemukan sebuah gua kecil di belakangnya. Gua kecil ini sangat tersembunyi, sama sekali tidak terlihat dari luar. Sambil menatap gua kecil yang gelap di depannya, dia ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Gua itu lebih dalam dari yang dibayangkannya, dia berjalan beberapa saat dan masih belum melihat ujungnya. Gua itu remang-remang, dan Yang Xiao Tian hanya bisa melihat samar-samar beberapa meter di depannya. Setelah sekitar 100 atau 200 meter, tepat saat Yang Xiao Tian hendak berbalik, dia melihat binatang berlapis emas muncul entah dari mana dan memanggilnya. Yang Xiao Tian ragu sejenak, lalu mengikuti.
Setelah beberapa saat, gua itu bercabang menjadi banyak jalan setapak. Binatang berlapis baja emas menuntun Yang Xiaotian melewati gua yang menyerupai labirin, dan terus bergerak maju. Setelah melewati lebih dari selusin percabangan, cahaya muncul di depan. Melihat ini, Yang Xiaotian bergegas maju dan setelah mencapai cahaya itu, dia tercengang oleh apa yang dilihatnya. Ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah gunung, menghadap sebuah lembah gunung kecil yang dipenuhi kicauan burung dan harum bunga-bunga, benar-benar surga. Pada saat itu, binatang berlapis baja emas berada di dasar lembah kecil, menunjuk ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menggertakkan giginya, mengumpulkan kekuatan batinnya, dan melompat turun ke dasar lembah. Ia mendarat di cabang pohon dan memanfaatkan hentakannya untuk melompat ke cabang lain. Setelah beberapa gerakan seperti itu, ia akhirnya mendarat di dasar lembah. Lembah itu sangat luas, mungkin seluas beberapa ribu meter persegi, dipenuhi berbagai pohon buah-buahan, serta ditumbuhi berbagai bunga dan tanaman obat, yang memancarkan wangi yang sedap. Yang Xiaotian sangat gembira. Pada saat ini, binatang berlapis emas memanjat pohon buah, menggigit satu buah, lalu memetik satu buah lagi dan melemparkannya ke Yang Xiaotian. Setelah menangkapnya, Yang Xiaotian menggigit buah yang rimbun dan berair itu, menikmati rasa manis dan aliran sari buah yang hangat yang membawa rasa nyaman yang luar biasa ke seluruh tubuhnya. Setelah memakan satu buah, Yang Xiaotian segera duduk bersila dan mulai mengedarkan keterampilan prajna miliknya. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya menyempurnakan kekuatan buah roh, menemukan bahwa kekuatan internal dan semangat berjuangnya telah meningkat pesat, setara dengan beberapa hari pelatihan keras. Kejutan yang menyenangkan ini melampaui harapan Yang Xiaotian. Dengan buah-buah ini, ada kemungkinan dia bisa menembus level bawaan sebelum tahun baru. Meski harapannya masih tipis, setidaknya ada secercah harapan. Tepat saat Yang Xiaotian hendak meneruskan memakan buah-buahan itu untuk dibudidayakan, dia melihat binatang berlapis emas menunjuk ke arah sesuatu di hadapan mereka. Yang Xiaotian memandang dan melihat sebuah celah di permukaan tebing di depan, celah ini berbeda dari yang sebelumnya dan tampaknya telah dihuni oleh seseorang. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian melompat ke pintu masuk dan berjalan masuk, sementara binatang berlapis emas berdiri di luar pintu masuk dengan wajah penuh ketakutan, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalam gua. Melihat ekspresi binatang berlapis emas itu, Yang Xiaotian merasakan gelombang kecurigaan di hatinya. Dia melangkah masuk ke dalam gua dengan hati-hati dan, setelah melewati jalan setapak kecil sepanjang beberapa meter, tiba di sebuah aula besar seluas puluhan meter persegi dengan 4 ruangan di sampingnya. 4 mutiara malam seukuran kepalan tangan tertanam di keempat dinding aula, menerangi seluruh ruangan seolah-olah siang hari. Yang Xiaotian tercengang, dia tidak menyangka gua sederhana ini berisi surga di dalam lubang. Setelah memastikan tidak ada bahaya, dia masuk ke ruangan pertama. Ruangan pertama tidak berisi apapun, kecuali tempat tidur giok dingin. Ketika Yang Xiaotian memasuki ruangan kedua, dia melihat sebuah meja batu, dengan 2 buku diletakkan di atasnya, dan pedang kuno tertancap di sebelahnya. Yang Xiaotian membolak-balik salah satu buku dan melihat judulnya adalah Seni Naga Purba. Saat dia membaca lebih lanjut, kegembiraannya tumbuh. Menurut buku itu, Seni Naga Purba adalah teknik kultivasi tingkat atas dari klan naga kuno. Setelah mempraktikkannya, seseorang tidak hanya akan memiliki tubuh yang kuat seperti klan naga kuno tetapi juga menggunakan kekuatan naga sejati. Meskipun Yang Xiaotian tidak mengetahui tingkatan pasti dari teknik kultivasi ini, namun mengingat klan naga merupakan salah satu tingkatan tertinggi dari binatang surgawi di langit dan bumi, seni naga primordial, sebagai teknik tingkatan atas dari klan naga kuno, pastilah sangat ampuh. Setelah selesai membolak-balik buku itu, Yang Xiaotian berusaha keras untuk menenangkan kegembiraannya. Buku itu mengklaim bahwa seni naga primordial sangat mendominasi dan membutuhkan jiwa bela diri binatang yang setingkat dengan klan naga kuno untuk mengolahnya. Dia memiliki jiwa bela diri binatang suci kura-kura hitam, yang sangat cocok untuk mengolah seni naga primordial. Setelah menenangkan dirinya, Yang Xiaotian membuka buku kedua. Buku kedua adalah buku panduan ilmu pedang yang berjudul Teknik Pedang Penembus Langit. Teknik pedang penembus langit ini merupakan seni rahasia bergengsi dari Sekte Surgawi Penembus Langit, sebuah negara adikuasa di dunia jiwa bela diri. Dan pedang itu adalah salah satu dari 10 pedang surgawi teratas di dunia jiwa bela diri, pedang surgawi penembus langit. Setelah melihat buku itu, jantung Yang Xiaotian berdebar kencang.
Ada secarik kertas penuh tulisan di dalam buku itu, sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Hong Feng, pemimpin sekte terdahulu dari sekte Dewa Penembus Surga. Gua ini adalah tempat dia mengasingkan diri untuk bercocok tanam bertahun-tahun yang lalu. Menurutnya, pintu masuk gua itu dilindungi oleh formasi yang telah ia dirikan, hanya orang dengan jiwa bela diri tertinggi yang dapat masuk dan mewarisi teknik pedang penetrasi langit dan seni naga purba, sehingga menjadi penerusnya. Semangat bela diri tertinggi. Yang Xiaotian bergumam dalam hati. Roh bela diri dari tingkat ke-11 hingga 13 dianggap sebagai roh bela diri super, sementara roh bela diri tingkat 14 dikenal sebagai roh bela diri tertinggi. Sekarang dia bisa memasuki gua. Ini berarti jiwa bela diri miliknya setidaknya berada pada level 14. Bahkan mungkin ada martial soul tingkat ganda 14. Bab 8, tak tertandingi. Petik 2. Setelah mengetahui bahwa ia mungkin pemilik roh bela diri ganda tertinggi, Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Kalau dia benar-benar memiliki roh bela diri ganda tertinggi, maka bukankah dia akan mampu mencapai tingkat keilahian, atau bahkan melampauinya? Barang siapa menguasai teknik pedang penembus langit milikku, maka dia akan menjadi penerusku, pewaris pilihan Hong Feng. Berusahalah keras dalam latihanmu, kembangkan sepenuhnya teknik pedang penembus langit, dan ambil alih sekte surgawi penembus langit milikku. Aku, Hong Feng, pernah memegang pedang surgawi penembus langit, menyapu dunia jiwa bela diri tanpa terkalahkan. Semoga kamu hidup sesuai dengan nama baikku. Hong Feng berkata dalam pesan tersebut. Setelah membaca ini, hati Yang Xiaotian sangat terguncang. Menyapu dunia jiwa bela diri tanpa terkalahkan. Betapa kuatnya Hong Feng. Kekuatan pedang surgawi penembus surga tampaknya jauh melampaui imajinasinya. Mengikuti metode yang dijelaskan oleh Hong Feng, dia memotong jarinya dan meneteskan setetes darah ke pedang surgawi penembus surga, lalu melafalkan mantra tanpa suara. Seketika, dia merasakan hubungan darah dan daging dengan pedang itu. Saat dia menghunus pedang surgawi penembus langit, ki pedang yang mengerikan membubung ke angkasa, seketika mengubah warna langit dan bumi. 9 surga hancur berkeping-keping dan menimbulkan lubang yang besar. Seluruh kota Xingyue, serta seluruh negara laut surgawi, merasakan ki pedang yang menakutkan ini. Yang Xiaotian terkejut. Untungnya, dalam sekejap mata, ki pedang dari pedang surgawi penembus surga lenyap seakan-akan itu adalah ilusi. Baru pada saat itulah Yang Xiaotian bernapas lega. Dia diam-diam melafalkan mantra pedang, dan pedang surgawi penembus langit segera berubah menjadi seberkas cahaya yang menyatu ke lengan bawah kanannya, di mana gambar pedang surgawi muncul sebagai tato. Mulai sekarang, saat ia mengolah teknik pedang penembus langit, pedang surgawi penembus langit akan sepenuhnya menyatu ke dalam tubuhnya. Kemudian, bahkan tanpa memanggil pedang, ia dapat melepaskan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengamankan seni naga primordial, dia pindah ke ruangan ketiga. Ruang ketiga diisi dengan berbagai manual teknik kultivasi. Ini semua dikumpulkan oleh Hong Feng selama perjalanannya keliling dunia. Namun, Yang Xiaotian sudah memiliki seni naga primordial, dan meskipun teknik lainnya bagus, teknik tersebut tidak berguna baginya. Yang Xiaotian terkejut, ruangan keempat berisi sebuah kuali obat. Ada sebaris teks yang ditinggalkan oleh Hong Feng di sana, yang kemudian ia dekati untuk dibaca. Ternyata kuali obat ini, yang diperoleh Hong Feng dari tempat berbahaya di dunia jiwa bela diri, sangat unik sehingga bahkan dia tidak tahu namanya. Ukurannya bisa berubah, dan memiliki banyak kompartemen di dalamnya, cocok untuk menyimpan ramuan obat dan barang-barang lainnya. Yang Xiaotian sangat gembira. Kuali obat yang tidak disebutkan namanya ini seperti tas travel yang sangat berguna. Dengan tas ini, perjalanannya di masa mendatang akan jauh lebih mudah. Sesuai dengan instruksi Hong Feng, dia meneteskan darah untuk memurnikan kuali obat dan dengan sebuah pikiran, kuali itu terus menyusut hingga menjadi sebuah cincin yang dia kenakan di jari manis tangan kirinya, yang tidak bisa dibedakan dengan cincin biasa oleh orang yang tidak tahu. Selanjutnya, Yang Xiaotian menatap ke dinding, yang dipenuhi rak-rak buku berisi berbagai buku rahasia. Dia melangkah maju untuk melihat-lihat, dan ternyata itu semua adalah buku rahasia alkimia. Menjadi seorang alkemis adalah profesi yang sangat mulia di dunia jiwa bela diri. Jauh lebih bergengsi daripada seniman bela diri. Akan tetapi, untuk menjadi seorang alkemis dibutuhkan persyaratan yang sangat ketat, seseorang tidak hanya harus sangat mengenal berbagai tanaman obat,
tetapi juga harus mampu mengendalikan api langit dan bumi serta memiliki kepekaan spiritual yang luar biasa kuat. Setiap kondisi itu tidak dapat dielakkan. Itulah sebabnya mengapa alkemis sangat langka di dunia jiwa bela diri. Bahkan rumah keluarga yang tidak dapat menghasilkan seorang alkemis selama bertahun-tahun. Di seluruh kota Xingyue, hanya mansion tuan kota yang memiliki seorang alkemis, dan itu pun hanya bintang 1. Meski begitu, mereka tetap dihormati sebagai tamu kehormatan oleh istana raja kota. Aku penasaran apakah ada metode untuk meramu cairan spiritual pembangun fondasi, pikir Yang Xiaotian dalam hati. Setelah mencari beberapa saat, di dasar rak buku, ia akhirnya menemukan cara meramu cairan spiritual pembangun fondasi. Melihat pengantar terperinci tentang meramu cairan spiritual pembangun fondasi, jantung Yang Xiaotian berdebar kencang. Kalau saja dia bisa meramu cairan spiritual pembangun fondasi, dipadukan dengan buah-buah di luar untuk kultivasi, kekuatannya niscaya akan meningkat lebih cepat lagi, dan dia akan memiliki kepastian 80 hingga 90% untuk menerobos ke alam bawaan sebelum tahun baru. Dia membaca dengan saksama, lalu mencari 14 jenis bahan obat yang dibutuhkan untuk meramu cairan spiritual pembangun fondasi di kebun obat lembah, dan meletakkannya satu persatu ke dalam kuali obat. Selanjutnya, mengikuti metode yang dijelaskan dalam buku itu, Yang Xiaotian mulai merasakan api langit dan bumi di sekitarnya. Langkah ini merupakan yang paling sulit, karena perbedaan jiwa setiap individu, sebagian besar orang tidak mampu merasakan api langit dan bumi. Petik 2. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Yang Xiaotian untuk merasakan api langit dan bumi bergolak di sekelilingnya. Api langit dan bumi ini melimpah di sekitarnya, menyerupai lautan api, tak terbatas dan tak berujung. Yang Xiaotian yang sebelumnya tegang dan gelisah kini tertegun. Ini api langit dan bumi. Tetapi bukankah di dalam buku-buku tertulis bahwa banyak alkemis dapat merasakan kehadiran api langit dan bumi hanya dalam jarak beberapa meter di sekitar mereka pada pertama kalinya? Sekarang, jangkauan yang dapat dirasakannya pasti lebih dari 100 meter. Dia tak dapat mempercayainya, dan saat dia mencoba menarik api itu dengan kekuatan spiritualnya, seketika itu juga, api langit dan bumi menyatu menjadi aliran, bergabung ke dalam kuali obat. Dalam alkimia, panasnya tidak boleh terlalu kuat, atau ramuannya akan langsung berubah menjadi abu, dan juga tidak terlalu lemah, karena jika terlalu lembut, ramuannya tidak akan meleleh dengan baik. Saat Yang Xiaotian dengan gugup mengendalikan api langit dan bumi, ke-14 jenis herbal mulai mencair satu demi satu melalui pembakaran, akhirnya membentuk gumpalan kecil cairan cian yang aktif. Menatap cairan cian dalam kuali, Yang Xiaotian tercengang. Cairan spiritual pembangun fondasi, begitu saja, disempurnakan. Sepertinya, tidak sesulit itu, ya. Agar aula apoteker dapat menilai seorang alkemis bintang 1, seseorang hanya perlu berhasil meramu sejumlah cairan spiritual pembangun fondasi dalam waktu 3 jam. Dia membutuhkan waktu kurang dari 1 jam. Bukankah itu berarti dia sudah memenuhi syarat sebagai seorang alkemis? Yang Xiaotian masih tidak percaya isi kuali itu adalah cairan spiritual pembangun fondasi. Setelah ragu sejenak, dia menelannya. Seketika arus hangat mengalir melalui tubuhnya. Dia mencoba mengedarkan seni naga primordial. Roh bela diri kura-kura hitam dan ular hitam muncul, dan di atas angkasa luas, aliran energi spiritual alam yang tiada habisnya mengalir turun dengan kecepatan yang berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat dia sebelumnya mengolah keterampilan prajna. Kekuatan obat dari cairan spiritual pembangun fondasi terus diubah menjadi semangat berjuang di dalam meridiannya. Tak lama kemudian, cairan spiritual pembangun fondasi telah dimurnikan sepenuhnya. Saat Yang Xiaotian berhenti berkultivasi, dia mendapati dirinya telah mencapai fase akhir peringkat kelima dalam alam perolehan. Dia terkejut sekaligus gembira. Cairan roh pembangun fondasi yang telah diraciknya pasti asli, dan pastinya bukan kualitas biasa. Kalau tidak, tidak akan mempunyai kekuatan obat yang demikian efektif. Ramuan yang sama, dengan kualitas yang berbeda, secara alami menghasilkan efek yang berbeda, berkisar dari rendah ke tinggi, inferior, rendah, sedang, tinggi, superior, dengan kualitas teratas di atas superior. Kumpulan cairan spiritual pembangun fondasi yang baru saja dibuatnya kemungkinan besar bermutu tinggi, atau mungkin bahkan unggul. Yang Xiaotian melihat tanaman obat di lembah, emosinya melonjak. Dengan tanaman obat ini, ia dapat terus meramu cairan spiritual pembangun fondasi,
dan ada harapan untuk menembus alam bawaan sebelum tahun baru. Ketika Yang Xiaotian keluar dari gua, ia mendapati bahwa hari sudah gelap gulita, yang membuatnya takut dan bergegas kembali ke rumah keluarga Yang. Memang, setelah kembali ke rumah keluarga Yang, orang tuanya telah mengirim orang untuk mencarinya selama beberapa waktu. Pada akhirnya, Yang Xiaotian menerima pukulan dengan tongkat. Akan tetapi, larut malam setelah semua orang di kediaman keluarga Yang telah tidur, dia menyelinap kembali ke lembah untuk meneruskan pemurnian cairan spiritual pembangun fondasi dan berkultivasi. Oleh karena itu, pada siang hari Yang Xiaotian akan berlatih teknik pedang penembus langit di rumah keluarga Yang, dan pada malam hari, ia akan berkultivasi di lembah. Kadang-kadang, ia akan menjelajah jauh ke pegunungan dengan binatang bersirah emas untuk memburu binatang buas, meningkatkan pengalaman tempurnya. Setelah 4 hari berturut-turut, Yang Xiaotian membuat kemajuan pesat, menembus puncak peringkat ke-10. Dia hanya selangkah lagi dari alam bawaan. Di halaman rumah keluarga Yang, permainan pedang berlangsung seru. Yang Xiaotian menusukkan pedangnya, dan sebuah lubang pedang langsung muncul di tiang pancang 10 meter jauhnya. Melihat lubang pedang yang sedalam beberapa inci, dia mengangguk puas. Teknik pedang penembus langit, sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu dari 10 teknik pedang terbaik di dunia. Meskipun dia hanya berada di peringkat ke-10, kekuatan tusukan tunggal itu sedemikian rupa sehingga banyak seniman bela diri di tingkat pertama alam bawaan akan kesulitan menahannya. Dan itu hanyalah jurus pertama yang terlemah dari teknik pedang penembus langit. Teknik pedang penembus langit memiliki total 49 gerakan, yang kekuatannya semakin hebat seiring dengan kemajuan seseorang. Setelah itu, Yang Xiaotian merenungkan alam bawaan tetapi merasa gelisah, karena setelah menembus ke peringkat ke-10, efek cairan spiritual pembangun fondasi telah sangat berkurang. Pada tingkat saat ini, bahkan jika ia terus berkultivasi dengan cairan spiritual pembangun fondasi, akan membutuhkan setidaknya 6 hingga 7 hari untuk menerobos ke alam bawaan. Namun tahun baru sudah dekat dan ayahnya hendak berangkat menuju benteng angin hitam. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Apa yang harus dia lakukan? Bab 9 akulah yang menemukannya pertama kali. Untuk menerobos ke tingkat bawaan sebelum tahun baru, seseorang membutuhkan pil roh bawaan. Tetapi dia masih belum mampu memurnikan pil roh bawaan. Karena hanya seorang ahli bawaan yang dapat menyempurnakannya. Di mana dia bisa menemukan pil roh bawaan? Terlebih lagi, pil roh bawaan harganya setidaknya 10.000 emas. Dia tidak punya uang sebanyak itu untuk membelinya. Selain itu, pil roh bawaan langka, pil tersebut tidak dijual sama sekali di kota Xingyue atau kota-kota sekitarnya. Benar-benar bikin pusing. Akan tetapi, saat Yang Xiaotian hendak menyelinap keluar dari rumah keluarga Yang, ia melihat jumlah penjaga yang berpatroli meningkat 2 kali lipat dibandingkan biasanya, dan menurutnya aneh. Setelah mendengar percakapan para penjaga, Yang Xiaotian mengetahui bahwa seorang buronan yang dicari oleh Istana Kekaisaran telah berhasil mencapai kota Xingyue. Lelaki ini bernama Hu Lai, kejam dan tak kenal ampun, yang telah membantai puluhan penghuni satu rumah tangga. Lebih jauh lagi, saat melarikan diri, ia telah membunuh beberapa petugas patroli dan seorang alkemis. Lelaki itu tidak lemah, seorang ahli bawaan lapis kedua. Tak heran rumah keluarga yang dijaga sangat ketat. Meski begitu, Yang Xiaotian tidak terlalu memperhatikannya. Jika dia benar-benar bertemu Hu Lai, dia sebenarnya ingin menggunakannya untuk menguji kekuatannya saat ini. Setelah meninggalkan Yang Family Manor, Yang Xiaotian mengambil rute biasa menuju lembah. Namun, tak lama setelah memasuki hutan lebat itu, Yang Xiaotian tiba-tiba melihat seorang pria bersandar di pohon besar di kejauhan. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres dan mengamati dengan saksama, hanya untuk melihat bahwa wajah pria itu penuh dengan janggut, jubahnya agak compang camping, dan berlumuran banyak darah. Saat itu, Hu Lai juga menyadari ada seseorang di sana dan tiba-tiba berdiri, menoleh ke arah Yang Xiaotian. Seketika, aura ganas menyerbu ke arahnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Yang Xiaotian baru berusia 7 atau 8 tahun, dia terkejut. Namun kemudian, dengan tatapan membunuh di matanya, dia mengangkat pedangnya yang berat dan berjalan menuju Yang Xiaotian. Nak, kamu hanya bernasib buruk karena bertemu denganku. Jangan khawatir, ini hanya satu potong, prosesnya cepat, dan kamu tidak akan merasakan sakit apapun. Pedang Hu Lai memang cepat. Dalam sekejap, bilah pedang itu telah mencapai depan leher Yang Xiaotian.
Tepat ketika Hulai yakin bahwa bilah pedangnya akan memenggal kepala anak kecil di hadapannya, tiba-tiba sosok di depannya berkelebat, dan bilah pedangnya meleset dari sasaran. Segera setelah itu, sebuah kekuatan tinju yang dahsyat meledak dari bawah tulang rusuknya. Hulai tidak punya waktu untuk menghindar dan terkena pukulan di tulang rusuknya. Wah! Suara tulang patah bergema. Dia terpental beberapa meter ke belakang. Menstabilkan dirinya, Hulai merasakan sakit di tulang rusuknya dan menatap tak percaya pada anak di depannya, puncak tahap akhir tingkat ke-10. Anak ini sebenarnya adalah seorang master puncak yang diperoleh. Dia telah bepergian kemana-mana, mengunjungi lebih dari selusin kerajaan, dan melihat banyak talenta, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang master puncak tahap akhir berusia 7 atau 8 tahun. Ini adalah kota Xingyue dari negara Laut Surgawi, bukan? Negara Laut Surgawi telah menghasilkan bakat yang luar biasa seperti itu. Bolehkah saya tahu dari keluarga mana adik muda ini berasal? Pikiran Hulai berkecamuk, dan dia berpura-pura tersenyum ramah. Saya tidak bermaksud jahat. Saya di sini untuk mengunjungi sanak saudara dan kebetulan dirampok dalam perjalanan ke sini. Saya pikir Anda salah satu perampok yang mengejar saya. Sambil berbicara, Hulai secara bertahap mendekati Yang Xiaotian tanpa jejak. Melihat niat lawannya, Yang Xiaotian sangat menyadarinya. Jadi, ketika Hulai tiba-tiba maju untuk menyerangnya lagi, pedang penembus langit muncul di tangan Yang Xiaotian, dan dia langsung menusukkannya. Setitik cahaya pedang menembus kegelapan. Di bawah sinar bulan, cahaya pedang itu tampak sangat terang menyilaukan. Hulai merasakan sakit di mata kirinya dan tidak dapat menahan diri untuk menutupinya dan berteriak. Pedang Yang Xiaotian baru saja membutakan mata kirinya. Pedang Qi, bagaimana mungkin kamu, seorang yang diperoleh, memiliki pedang Qi? Di tengah rasa sakitnya, Hulai menatap Yang Xiaotian dengan kaget sekaligus marah. Hanya seorang Grandmaster bawaan yang dapat menguasai Qi pedang, sedangkan Yang Xiaotian jelas hanyalah seorang ahli puncak yang diperoleh. Siapa yang memberitahumu bahwa seorang acquired tidak dapat menggunakan pedang Qi? Melihat serangan pedangnya berhasil, Yang Xiaotian merasakan beban terangkat dari hatinya. Dasar bocah kecil, memangnya kenapa kalau kau bisa menggunakan pedang Qi? Hulai meraung marah, hari ini, kau akan mati. Bersamaan dengan itu, sebuah jiwa bela diri harimau besar muncul di belakangnya. Lalu, pola belang-belang harimau muncul di sekujur tubuhnya, dan tangannya berubah menjadi cakar yang tajam, sangat mirip cakar harimau. Inilah transformasinya. Setelah membangkitkan jiwa bela diri seseorang, jiwa bela diri yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda. Setelah transformasi Hulai, ia memperoleh kecepatan dan kekuatan seperti harimau yang ganas. Hulai menerjang Yang Xiaotian sekali lagi. Di bawah sinar bulan, cakarnya berkilau dengan cahaya dingin. Kecepatan Hulai telah meningkat setengah dari sebelumnya. Transformasi, ya, melihat lawan menyerangnya, Yang Xiaotian tetap tenang, tubuhnya bersinar terang, dan pola-pola seperti tempurung kura-kura hitam muncul di kulitnya. Pada saat yang sama, cahaya gelap terus-menerus terpancar dari tubuhnya, menyatukannya sepenuhnya dengan kegelapan. Jika Hulai bisa menjalani transformasi, dia juga bisa melakukannya. Terlebih lagi, ia memiliki roh bela diri kembar yang memungkinkannya menjalani transformasi ganda. Yang Xiaotian menusukkan pedangnya sekali lagi. Kali ini, ia mengeksekusi teknik pertama, teknik pedang penembus langit. Kilatan pedang itu begitu cepat sehingga Hulai sama sekali tidak mampu melacaknya. Setelah transformasinya, Yang Xiaotian secepat hantu, menyatu dalam kegelapan, membuatnya sangat sulit bagi mata telanjang untuk melihatnya. Hulai, yang baru saja mencapai Yang Xiaotian, merasakan sakit di tenggorokannya dan membeku di tempat, matanya dipenuhi keterkejutan, ekspresinya tidak percaya seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Transformasi ganda, roh bela diri kembar. Hulai berusaha membuka mulutnya saat dia terjatuh, darah dari tenggorokannya terus-menerus menodai tanah menjadi merah. Yang Xiaotian memandang Hulai yang tak bernyawa dan menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia merasa gembira di dalam hatinya. Di bawah transformasi ganda, dikombinasikan dengan teknik pedang penembus langit, kekuatannya berada di luar imajinasinya. Melihat bungkusan yang dijatuhkan Hulai di kejauhan, sesuatu terlintas di benak Yang Xiaotian. Ia menghampirinya, membukanya, dan menemukan kitab rahasia seni bela diri, teknik pedang pemutus jiwa.
Di samping buku seni bela diri ini, ada beberapa keping emas, buku wawasan alkimia, dan botol giok. Saat Yang Xiaotian membuka botol giok itu, wangi ramuan itu tercium di hidungnya, dan langsung menyegarkan jiwanya. Dia menengadahkan telapak tangannya dan melihat dua pil, bening seperti kristal dan memancarkan gelombang aroma eliksir, mendarat di tangannya. Beberapa hari terakhir ini, Yang Xiaotian telah membolak-balik buku alkimia di Gua Lembah, memperoleh pemahaman yang cukup tentang eliksir. Melihat kedua pil ini, dia sangat senang. Pil roh 4 simbol. Pil roh 4 simbol, seperti ramuan naga harimau yang pernah dibeli kakeknya dengan harga tinggi, adalah pil roh bawaan. Namun, pil roh 4 simbol bahkan lebih sulit dibuat, dan bahan-bahan yang dibutuhkan lebih berharga, membuat kekuatan pil itu lebih unggul. Yang Xiaotian teringat para penjaga di rumah keluarga yang mengatakan bahwa Hu Lai pernah membunuh seorang alkemis sebelumnya. Mungkinkah wawasan tentang alkemis dan dua pil roh 4 simbol ini diperoleh Hu Lai dari alkemis itu? Karena dikejar tanpa henti, Hu Lai agaknya tidak sempat memakan mereka. Kini, mereka dengan mudahnya menguntungkan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengambil semua yang ada di dalam bungkusan itu, tidak menyisakan emas. Dengan emas ini, ia akan dapat membeli banyak barang di masa mendatang. Hanya orang bodoh yang menolak. Tidak lama setelah Yang Xiaotian pergi, Yang Chao yang sedang berpatroli di daerah sekitar bersama para pengawal istana keluarga Yang, datang dan mereka semua tercengang melihat mayat Hu Lai. Mereka semua telah melihat potret Hu Lai dan menyadari bahwa orang yang terbunuh itu memang penjahat terkenal, Hu Lai. Teknik pedang yang sangat kuat, membunuh dengan satu serangan. Siapa yang bisa membunuh Hu Lai? Salah satu penjaga istana keluarga yang kagum dengan rasa ingin tahu. Untuk bisa membunuh Hu Lai, orang itu pastilah setidaknya seorang ahli bawaan tingkat ketiga, Yang Chao berspekulasi, dan tidak diragukan lagi seorang ahli pedang. Pada saat itu, Yang Hai juga datang bersama pengawalnya, dan setelah melihat Hu Lai yang terbunuh, dia terkejut namun diam-diam gembira. Bagaimanapun, Istana Kekaisaran telah memberikan hadiah 3.000 keping emas untuk kepala Hu Lai. Dengan pikiran ini, dia bergegas memenggal kepala Hu Lai dengan pedangnya. Tepat saat Yang Hai hendak mengambil kepala itu, Sun Hua, seorang pengawal yang mengikuti Yang Chao, memberanikan diri untuk berkata, Tuan Istana Agung, Yang Chao adalah orang pertama yang menemukan Hu Lai. Bukankah tidak pantas bagimu untuk mengambil kepala itu? Secara logika, kalaupun hadiahnya harus diklaim, seharusnya Yang Chao yang melakukannya. Mendengar ini, Yang Hai tiba-tiba menamparkan wajah Sun Hua sambil berteriak, apakah kamu buta? Siapa yang bilang dia yang menemukannya lebih dulu? Jelas aku yang menemukannya lebih dulu.